Untuk menyimpulkan isi tersirat fabel, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Isi tersirat yang bisa kita petik dari kutipan fabel di atas adalah: A. Jangan suka menyakiti orang lain jika ingin hidup bahagia. B. Ikutilah nasihat seorang sahabat agar tidak salah jalan. C. Jangan mudah terhanyut oleh sanjungan orang lain. D. Tidak ada gunanya berbuat baik dengan orang yang keras kepala. Makna tersirat dalam fabel berhubungan dengan pesan atau nilai moral yang terkandung dalam fabel tersebut. Isi tersirat yang bisa kita petik dari kutipan fabel di atas adalah: jangan mudah terhanyut oleh sanjungan orang lain. Sanjungan akan membuat kita terlena sehingga tidak mawas diri atas setiap bahaya dan ancaman yang hendak menghadang kita. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah jawaban C. Untuk menyimpulkan makna tersurat dalam fabel, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Hal yang tidak terjadi pada kutipan teks fabel di atas adalah: A. Burung hantu tua menyanjung belalang dengan pujian. B. Belalang terhanyut oleh sanjungan burung hantu tua. C. Akhirnya sang belalang diterkam dan dimakan si burung hantu tua. D. Belalang mendengarkan teguran burung hantu tua dengan lapang dada. Makna tersurat dalam fabel adalah hal atau peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita. Peristiwa tersebut dapat kita ketahui secara langsung tanpa harus menganalisis terlebih dahulu. Hal yang tidak terjadi pada kutipan teks fabel di atas adalah: belalang mendengarkan nasihat burung hantu dengan lapang dada. Hal tersebut bertentangan dengan isi fabel yang menceritakan bahwa belalang terhanyut oleh sanjungan burung hantu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Untuk menganalisis penggunaan bahasa dalam fabel, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Kalimat yang menggunakan keterangan dalam kutipan teks fabel di atas adalah: A. Belalang melihat pohon tua yang ada di hadapannya. B. Burung hantu tua melirik ke arah belalang yang tak menghiraukannya. C. Belalang merapikan sarangnya setiap bangun tidur. D. Dia menggeliat dan berkedip dari lubang pohon tua. Kata keterangan bisa menyatakan keterangan tempat, keterangan cara,
dan lain sebagainya. Hal yang pasti, kata keterangan memberikan keterangan terhadap kata sebelumnya. Kalimat yang menggunakan keterangan dalam kutipan teks fabel di atas adalah dia menggeliat dan berkedip dari lubang pohon tua. Kalimat ini menggunakan kata keterangan yang menyatakan keterangan tempat. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Untuk membandingkan penggunaan bahasa cerpen dan fabel, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Jenis teks pada dua kutipan teks di atas adalah A. Teks 1 merupakan fabel dan teks 2 merupakan cerpen. B. Teks 1 merupakan cerpen dan teks 2 merupakan fabel. C. Teks 1 merupakan biografi dan teks 2 merupakan fabel. D. Teks 1 merupakan fabel dan teks 2 merupakan dongeng. Fabel menggunakan tokoh hewan. Bahasanya sederhana karena fabel biasanya merupakan cerita yang ditujukan untuk anak-anak. Sedangkan cerpen menggunakan tokoh manusia dengan bahasa sehari-hari yang biasa digunakan manusia dalam kehidupannya. Sesuai keterangan tersebut, maka jenis teks yang ada pada soal adalah teks 1 merupakan teks cerpen dan teks 2 merupakan teks fabel. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Untuk membandingkan penggunaan bahasa beberapa jenis teks, kita dapat berlatih dari soal berikut ini. Perbedaan kedua teks di atas adalah A. Teks 1 merupakan teks biografi dan teks 2 merupakan teks eksposisi. B. Teks 1 merupakan teks deskripsi dan teks 2 merupakan teks eksposisi. C. Teks 1 merupakan teks biografi dan teks 2 merupakan teks deskripsi. D. Teks 1 merupakan teks deskripsi dan teks 2 merupakan teks laporan. Membandingkan penggunaan bahasa beberapa jenis teks dapat dilakukan dengan cara memahami struktur setiap teks dan memahami ciri kebahasaan yang sering muncul dalam setiap struktur teks tersebut. Teks 1 merupakan teks biografi karena menceritakan riwayat hidup dan kisah hidup seseorang. Sedangkan teks 2 merupakan teks eksposisi karena memberikan paparan atau penjelasan tentang suatu hal. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah jawaban A.